Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ambaris Somwat. Saya Andira Valendina. Saya Kusmelia Konita. Saya Indah Aziza. Saya Meli Atmelia. Saya Nabila Farhana dari kelompok 7 kelas ESD semester 4. Ingin memaparkan materi tentang frasa dan ejaan tanda baca. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian frasa. Frasa merupakan rangkaian dari beberapa kata yang belum memiliki predikat. Menurut Spinoza, dalam Tambunan 2016 menyatakan bahwa frasa adalah kelompok kata yang tidak mempunyai unsur subjek predikat. Selanjutnya, menurut Profesor Muhammad Ramlan, dalam Wahidah 2019, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi atau jabatan. Frasa juga didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif atau disebut juga dengan gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Jadi, dengan kata lain, frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak melebihi satu batas fungsi. Fungsi tersebut merupakan jabatan berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dari beberapa pendapat, maka dapat disimpulkan bahwa frasa merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frasa adalah kumpulan kata non-predikatif. Artinya, frasa tidak memiliki subjek predikat dalam strukturnya. Frasa berperan penting untuk memperkaya kosakata sebuah kalimat. Pemilihan frasa dalam sebuah kalimat dapat memperjelas kata secara spesifik dan memperkecil ruang lingkup makna yang muncul. Macam-macam frasa berdasarkan distribusi dengan unsurnya. Menurut Ramlan dalam Novia Ningsih dapat dibagi menjadi dua, yaitu frasa eksosentrik dan frasa endosentrik. Frasa eksosentris adalah frasa yang komponen-komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Frasa eksosentris mempunyai dua unsur, yaitu perangkai yang berupa preposisi atau partikel dan sumbu yang berupa kata atau kelompok kata. Sedangkan frasa endosentris adalah frasa yang salah satu unsurnya atau komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Berdasarkan distribusi dengan kategori kata, menurut Ramlan dalam Novia Ningsih dapat dibagi menjadi 4, yaitu frasa nominal, frasa verbal, frasa bilangan, dan frasa keterangan. Di samping itu, ada frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan kategori kata, yaitu frasa depan. Yang ketiga yaitu frasa ambigu. Menurut Wahidah, frasa ambigu artinya kegandaan makna yang menimbulkan keraguan atau menggamburkan maksud kalimat. Makna ganda seperti itu disebut ambigu. Pengertian ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Karyati tahun 2016 dinyatakan bahwa ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Jadi, yang dimaksud dengan ejaan adalah keseluruhan peraturan pelambangan bunyi ujaran, penggabungan atau pemisahan kata, penulisan kata, penggunaan lambang bilangan, dan pemakaian tanda baca. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa dengan menuliskan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Berdasarkan konsepsi ejaan tersebut, cangkupan bahasa ejaan meliputi yang pertama, pemakaian huruf vokal dan konsonan, huruf kapital dan kursif. Yang kedua, penulisan dan pembentukan kata. Yang ketiga, penulisan unsur serapan, afiksasi, dan kata asing. Dan yang keempat, penempatan dan pemakaian tanda baca. Semua aspek tersebut
ditata dalam kaidah ejaan yang disebut Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau EYD sejak tahun 1972. Pengertian tanda baca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda baca ialah tanda-tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, dan titik dua. Suparno mengemukakan bahwa tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat yang kita tulis dapat dipahami oleh orang persis seperti yang kita maksudkan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanda baca ialah tanda-tanda yang dipakai dalam sistem ejaan bahasa tulis yang berfungsi untuk memudahkan pemahaman orang terhadap apa yang kita maksudkan. Penggunaan tanda baca. Menurut Huang Porong, dalam Wijaya, Kurniawan, dan Suiking, tanda baca yang merupakan alat bantu dalam suatu kalimat yang tidak dapat dihilangkan, dapat membantu penulis dan pembaca, sehingga pembaca dapat memahami arti dari penulis. Tanda baca dalam kalimat merupakan tanda jeda yang membantu penjedaan pada kalimat, penekanan kata, maupun kalimat. Tanda baca dan tulisan merupakan suatu kesatuan sistem. Tanda baca juga dapat mengartikan isi dari kalimat. Tapi, ada sebagian orang memandang tanda baca adalah hal yang tidak penting. Beberapa orang beranggapan pada saat menulis boleh memakai dan boleh tidak memakai tanda baca. Nurmawati, Barsanji, dan Muhsin 2013 menyatakan bahwa penulisan kalimat yang baik adalah kalimat yang memperhatikan kaidah ejaan yang berlaku. Salah satunya adalah penggunaan tanda baca. Membahas dan membicarakan tanda baca berarti mengkaji tanda-tanda yang digunakan dalam sistem ejaan bahasa tulis yang berfungsi untuk memudahkan pemahaman orang terhadap apa yang dimaksudkan dan tulisan atau bacaan. Selanjutnya ada macam-macam tanda baca. Macam-macam tanda baca ada 15. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Selanjutnya tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf kata yang dieja satu-satu. Selanjutnya tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Selanjutnya tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru. Tanda seru dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Selanjutnya tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit
huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Selanjutnya, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Selanjutnya, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Kemudian ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Dan tanda kurung siku juga dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Kemudian ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Dan tanda garis miring juga dipakai sebagai pengganti kata seperti dan, atau, serta setiap. Kemudian ada tanda penyimpang atau apostrof. Tanda penyikat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh frasa dalam kalimat. Pertama, frasa eksosentris. Frasa eksosentris direktif atau preposisional. Contohnya, ibu pergi ke pasar sejak tadi pagi. Lalu frasa eksosentris non-direktif. Contohnya, ibu pergi ke pasar sejak tadi pagi. Kedua, frasa endosentris. Frasa endosentris koordinatif. Contohnya, Ani dan Ina merupakan kakak beradik. Lalu, frasa endosentris atributif. Contohnya, kami berjumpa dengannya kemarin sore. Ketiga, frasa endosentris apositif. Yaitu contohnya Reza Rahadian, aktor berbakat Indonesia yang meraih penghargaan dari Festival Film Internasional. Yang ketiga, frasa ambigu. Kami sudah angkat kaki dari rumah. Contoh ejaan tanda baca dalam sebuah kalimat. Yang pertama, tanda titik. Saat ini, jumlah penduduk Jakarta hampir menembus 11 juta jiwa. Yang kedua, tanda koma. Ibu membeli ayam, telur, sayuran, dan bumbu dapur di pasar. Yang ketiga, tanda titik koma. Hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Yang keempat, tanda titik 2. Menjelang tahun ajaran baru, ibu sibuk membelikan kamu perlengkapan sekolah, seragam, sepatu, peralatan tulis, dan juga tas. Yang kelima, tanda hubung. Anak-anak bermain di taman hingga menjelang senja. Yang keenam, tanda pisah. Acara perpisahan pada malam itu berlangsung pukul 20.00 sampai 23.00. Yang ketujuh, tanda tanya. Mengapa kamu harus melakukan hal tersebut? Selanjutnya, yang kedelapan, ada tanda seru. Contoh kalimatnya, sebutkan nama-nama daerah yang ada di Indonesia, kemudian diakhiri dengan tanda seru. Yang kesembilan, tanda elipsis. Contoh kalimatnya, penyebab kemerosotan, kemudian tanda elipsis, kemudian dilanjutkan dengan akan diteliti lebih lanjut titik. Yang ke-10 ada tanda petik. Contoh kalimatnya, Pak RT menyampaikan, tanda petik, mulai bulan depan, besar iuran kebersihan akan ditingkatkan menjadi 2 kali lipat daripada semula titik, kemudian diakhiri dengan tanda petik. Yang ke-11 ada tanda petik tunggal. Contoh kalimatnya, tanda petik, kita bangga karena lagu Indonesia Raya diberikan tanda petik tunggal. Kemudian dilanjutkan, berkumandang di arena Olimpiade itu, tanda petik, kata ketua KONI, titik. Kemudian yang ke-12 yaitu tanda kurung. Contohnya dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM. 13 tanda kurung siku. Contohnya, persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2 dalam kurung siku. Lihat halaman 35-38, perlu dibentangkan di sini. Yang ke-14 tanda garis miring.
Contohnya itu tahun ajaran 2019-2020. Yang ke-15, penyimpang atau apostrof. Contohnya itu dia kan kusurati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.